sorgawi itu sudah dirasakan di dunia ini. Jadi kalau orang belum merasakan kenikmatan batin, jangan berharap untuk masuk surga. Dan orang yang akan masuk ke dalam api neraka, sudah Allah rasakan bagaimana susahnya kehidupan di dunia ini, walaupun di tengah glamor harta yang tersebut. Karena dikatakan ad-dunya zilul akhirah, dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Maka orang yang akan bahagia di akhirat, sudah ada bayangannya kebahagiaan tersebut, walaupun tidak sebanyak yang dia sedang, tapi bayangannya sudah ada, dia akan berbahagia di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakati minas samai wal ardh. Jadi sekiranya masyarakat kampung-kampung, masyarakat negeri-negeri yang dahulu mereka beriman dan bertakwa, di hatinya adalah ilaha illallah, dalam anggota tubuh dia ini ada ketakwaan, di matanya ada takwa, di lisannya ada takwa, di telinganya ada takwa, dalam gapaian tangannya ada takwa, dalam langkah kakinya ada takwa. Maka dalam gerak-gerik kehidupan dia perhatikan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, cuman sayangnya mereka-mereka yang dahulu mendustakan ajaran, mendustakan para anbiya, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami sikat mereka, kami azab mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang beriman merasa tidak aman. Bahkan kadang-kadang di satu tempat yang namanya Serambi Mekah, ketika jenazah banyak kami angkat sewaktu tsunami, ada yang berkata, kenapa musibah diturunkan kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir? Jadi kenapa musibah turun kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya mana yang akan menghadirkan keamanan di permukaan dunia ini? Maka bukan sekedar iman di lisan saja, sekedar pengakuan di lisan ataupun di hati tanpa dibuktikan dengan kerja. Maka Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah, beliau katakan kemusyrikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Jadi kemusyrikan inilah merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah janjikan alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur iman mereka dengan kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu, mereka yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka lah kehidupannya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya orang beriman masih diancam oleh diintimidasi dan sebagainya, di jalan tidak merasa aman, mau tidur tidak merasa aman, hartanya takut ditaruh di mana tidak aman, itu membuktikan bahwasanya iman dia masih bercampur dengan kemusyrikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin kokoh iman seseorang, maka semakin terasa aman kehidupan dia, semakin besarnya kemusyrikan dalam diri seseorang, maka dia akan dihantui oleh perasaan tidak aman senantiasa. Jadi janji Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi hadir iman yang tidak bercampur dengan kezaliman, iman yang tidak bercampur dengan kemusyrikan, inilah yang akan menghadirkan keamanan di dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, hari apa yang kamu merasa tenang di permukaan dunia ini? Kapan? Dalam kehidupan kamu. Maka beliau katakan, ketika saya berbaring di pembaringan Rasulullah SAW, malam hijrah, Rasulullah bersama Sayyidina Ali di rumah.
dikepung oleh 100 pemuda yang handal dengan pedang yang tajam. Sekali digerakkan akan terputus tangan atau kaki. Maka dalam kepungan tersebut semua pintu keluar dijaga. Tunggu kapan Abu Jahal kasih perintah, pintu rumah didobrak, akan dibunuh mereka, khususnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi katakan, wahai Ali, saya akan keluar sekarang dari rumah ini, hijrah, dan kamu berbaring di pembaringan saya. Kemudian nanti besok pagi barang-barang titipan orang Mekah, jadi walaupun mereka menganggap Nabi sebagai musuh, tapi untuk mengamankan barang mereka, menitipkan barang mereka, mereka titipkan di rumah Rasulullah SAW. Karena Nabi orang amanah, al-amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wahai Ali, titipan atau amanah orang ini kembalikan nanti kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu nanti kamu nyusul saya ke kota Madinah. Setelah itu kamu akan nyusul saya ke kota Madinah. Maka hadirin mendengar ucapan Rasulullah SAW, beriman, yakin dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa saya nanti besok pagi Ali masih hidup, akan mengembalikan amanah orang-orang Mekah, bahkan akan menyusul lagi ke kota Madinah. Maka Sayyidina Ali tidak terkesan dengan pandangan mata 100 pedang yang terhunus di sekitar rumah Rasulullah SAW. Dia lebih yakin kepada sabda Nabi SAW daripada pedang-pedang yang dia lihat tersebut. Maka dengan tenangnya dia tidur lelap pada malam tersebut. Kenapa hadirin? Jadi Sayyidina Ali tidak takut dengan ancaman 100 pedang. Kenapa, Pak? Hah? Karena iman dia sudah tidak bercampur dengan kemusyrikan, tidak bercampur dengan kezaliman. Yakin bahwasanya pedang itu akan membahayakan, itu syirik kan? Yakin bahwasanya orang-orang para jawara-jawara, preman-preman yang sudah dibentuk oleh Abu Jahal, itu akan membahayakan, itu kemusyrikan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhunjam di hati, la ilaha illallah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakin pada Allah dan yakin bahwa Nabi tidak pernah berbicara dusta, tidak ngomong sembarangan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW wahyu daripada Allah. Maka hadirin, kemusyrikan akan bahwasanya pedang akan bisa menebas leher seseorang, bisa memenggal seseorang, telah hilang di hati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau merasa aman, justru malam tersebut merasa paling aman. Aneh, hari ini kalaupun tidur nggak merasa aman dari nyamuk saja, nggak merasa aman. Jadi jangankan pedang, baru nyamuk saja sudah takut. Makanya orang yang musyrik ini yang kena gigitan nyamuk. Semoga Allah hilangkan kemusyrikan dalam hati kita. Kemarin terjadi perdebatan di antara ulama. Jangan minta sama orang mati nggak berikan manfaat. Yang satu bilang yakin bahwa orang mati pasti memberikan manfaat, itu syirik. Tapi yakin orang hidup memberikan manfaat juga syirik juga. Hah? Sama-sama syirik. Ada orang mati, kita yakin kita minta orang mati, syirik. Gubernur datang, kita yakin gubernur akan menyelesaikan pembangunan masjid di Kebun Jeruk, itu juga syirik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak amannya seseorang itu karena masih ada kemusyrikan. Tidak aman dari nyamuk, dari tikus, tidak aman daripada istrinya dan sebagainya. Karena masih meyakini bahwa istri akan membahagiakan dia, sehingga dia tidak aman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjalan, lihat orang berkerumun, mukanya pucat. Muka mereka pucat, ketakutan. Beliau katakan, ada apa? Kok kalian merasa tidak aman? Ketakutan. Mereka katakan ada singa di depan. Ada singa di depan. Jadi hadirin, melihat singa mati tenang, melihat singa hidup khawatir, itu syirik. Ya. Oh, singa mati, enggak berbahaya.
singa hidup berbahaya, itu syirik. Jadi orang yang beriman dia tidak bisa membedakan antara singa hidup dengan singa mati. Mudah-mudahan sampai ke sana level kita insyaallah. Suatu saat Allah sampaikan. Maka beliau dengan tenang pergi menjumpai itu singa. Dijewer telinga itu singa. Dipukul, lari. Beliau katakan jangan mengganggu orang, pergi kamu. Pergi itu singa, orang heran. Ilmu apa yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Apakah pernah belajar ilmu kebal dan sebagainya, atau makan minyak bintang dan lain-lain sebagainya? Naudzubillah. Bukan itu yang membuat orang hebat hadirin. Maka beliau berbicara berpidato dengan tegar di hadapan orang yang ketakutan. Beliau katakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innani sami'tuhu yaqul. Saya telah betul-betul mendengar dengan telinga saya. Ini beliau bersabda, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'in. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu takut dari dia. Wa man lam yakhafillaha akhafahullahu min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, masih ada kemusyrikan di hati dia, Allah akan jadikan dia takut dari segala sesuatu. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, innama yusallatu ala ibn Adam ma khafa ibn Adam. Jadi dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti oleh anak Adam tersebut. Dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti anak Adam. Kalau anak Adam ini takut sama tentara, maka dia akan ketakutan terus sama tentara. Akan dikuasai tentara dia. Takut sama polisi, akan dihantui oleh polisi terus. Takut sama preman, akan takut sama preman terus. Takut sama singa, akan ketakutan terus dengan singa tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dia yakini sesuatu akan memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan, maka dia akan begitu. Begitu pula orang yakin, saya ini akan bahagia kalau main golf. Kalau nggak main golf, saya nggak akan bahagia. Maka satu saat dia akan disakiti oleh golfnya sendiri. Saya ini nggak bisa hidup tanpa sambal. Kalau nggak pakai sambal makan nggak bisa saya ini. Mati saya akan mati kena sambal nanti. Ya. Jadi orang itu hadirin subhanahu wa ta'ala akan diberikan kecelakaan, diberikan rasa tidak aman dalam kehidupan dia dengan apa yang dia yakini tersebut. Maka hadirin Allah, kalau di hati kita murni hanya iman pada Allah, yang memberikan kebahagiaan itu adalah bukan harta, maka harta tidak akan bisa membuat dia stres. Tidak akan dia stroke gara-gara hartanya dicuri orang. Begitu pula hadirin, silakan Anda punya hobi, makan sambal kah, makan cabai kah, tapi jangan yakin bahwa cabai yang bahagiakan. Saya ini kalau gara-gara cabai nggak bahagia, nanti Anda akan menderita gara-gara cabai itu sendiri. Saya ini nggak akan bahagia, nggak kuat kalau 4 bulan, karena 40 hari lewat nggak bisa mandang wajah istri, saya nggak kuat. Nanti akan mati gara-gara cinta pada istri Anda sendiri. Maka Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad SAW, habibaka haunan ma fa asayakuna baghidaka yawman ma. Wahai Muhammad SAW, cintai apa yang kau cintai itu sekedarnya saja. Nanti suatu saat akan jadi musuh kamu. Jadi apapun yang kita cintai, manusia kah, benda kah, sekedarnya. Mencintai istri sekedarnya, jangan berlebihan. Mencintai anak sekedarnya, mencintai ayah sekedarnya, mencintai makanan sekedarnya. Tapi kalau dicintai berlebihan, nanti akan jadi musuh kamu suatu saat.